bahwa kita tahu mangrove ini akan menghasilkan oksigen ya, dan kebalikannya mangrove ini akan memanfaatkan CO2 ya, yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor maupun nafas manusia. Ya. Ya. Nah, Ibu ada yang bilang bahwa cara untuk meminimalkan akibat dari bencana itu adalah salah satu juga mengelola lingkungan gitu. Iya. Apa setuju Ibu dengan pernyataan seperti ini? Sangat setuju ya. Jadi kalau nggak salah mangrove ini akarnya sangat kuat untuk mempertahankan tekstur tanah ya. Jadi nanti kalau di dalam presentasi Pak Kadis ini ada ya bagaimana posisi mangrove yang bisa menjulang 30 meter ke atas itu tanahnya sebenarnya sangat mempertahankan tekstur tanah supaya tidak berguguran ya. Terutama untuk di laut itu supaya tidak terjadi abrasi. Ya. Jadi sangat tepat. Ketika kita menanam satu mangrove berarti kita mempertahankan 1000 generasi penerus cucu-cucu kita. Terima kasih Bu. Bolehlah kita bertiga tepuk tangan untuk Ibu. Jadi kalau saya kerja di bagian konservasi, saya tahu. Saya bilang, saudara-saudara, teman-teman, saya kerja di kehutanan dari konservasi, jangan terlalu merusak. Mari kita sama-sama lindungi. Tapi mereka katakan, Bapak tiap hari kamu kasih makan kami kan? Ya saya juga sadar. Ya. Saya sebagai manusia sadar. Terus saya tidak ngomong. Katanya saya bilang, cukup hari ini saya sampaikan, tapi harus kita sadar. Oke, baik. Banyak masyarakat yang datang tebang kayu untuk dijual ke pengusaha-pengusaha tahu dan juga pengusaha batu tera. Itu masyarakat bebas jual. Oleh sebab itu saya cuma menyarankan kepada Pemda Kota untuk kalau boleh pasang portal di depan jalan sana supaya setiap kali pembeli-pembeli kayu mangi-mangi ini bisa ditahan di sana. Kalau mereka ditahan, otomatis masyarakat tidak berani untuk jual kayu lagi. Kalau seperti itu kayaknya harus ditindaklanjuti supaya kedepannya tidak berbuat ulang. Semakin dilestarikan mangrove-nya dan dijaga dan dirawat lah. Kami juga berharap kepada para pendidikan yang ada dari pihak perguruan tinggi untuk mengkaji berapa jenis mangrove yang ada di kawasan ini, kemudian juga bisa dijadikan penelitian-penelitian lainnya bagaimana memberdayakan masyarakat di kawasan mangrove, sehingga saran masukan rekomendasi dari hasil kajian itu membantu pemerintah kota untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Selain itu kami juga akan melakukan rapat koordinasi untuk membatasi pengambil pohon mangrove untuk kebutuhan
skor tiang bangunan atau untuk pembakaran batu bata atau untuk pembakaran industri kecil-kecilan seperti tahu dan lain-lain. Sehingga kami akan melakukan rapat koordinasi dan setelah itu kita mengeluarkan satu surat edaran, dan bila ada pengusaha yang menggunakan lagi bahan bangunan sebagai skor bangunan dari kayu mangrove atau mangi-mangi atau untuk pembakaran batu bata, bila diketahui atau terdapat kita menangkapnya di lapangan, maka kita akan proses secara hukum. Baik pemirsa, itu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih Pak Geli sudah hadir bersama kita. Ya. Menambah satu terakhir, Iya. semua kawasan mangrove, mangi-mangi atau bako dari bandara sampai 18 yang punya papan nama, kami berharap untuk tidak bermimpi untuk membangun di situ. Karena kami akan slot, kami akan kunci dalam RT/RW. Ya. Karena sekarang RT/RW kota ini lagi mengalami perubahan, maka kami akan slot itu semua kawasan itu untuk tidak ada aktivitas bisnis di sana, pembangunan lagi, dan kita akan hijaukan. Termasuk perumahan yang sudah ada statement dari Pak Wali Kota tidak akan lagi ada pembangunan. Ya, karena Bapak Wali sudah menyatakan bahwa kami akan kunci semuanya di RT/RW untuk 50 tahun ke depan. Baik. Demi anak cucu.